Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat arsadana wa arsadakumullah usina wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum abdun habasi fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana wasiat para khutbah, wasiat para khatib terdahulu mengajak kepada kita dengan wasiat takwa, maka di momen yang mulia ini khatib pribadi mengajak dan menjadi khatib kepada hadirin sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita tingkatkan kualitas takwa kita tingkatkan kualitas amal kebajikan kita. Karena Allah Ta'ala menyebutkan fa ammal ladina amanu wa amilus solihat fahum fi raudhati yukhbarun, yakni orang-orang yang beriman kemudian dipupuk dengan amal kebajikan, diikuti dengan amal soleh, maka mereka akan tertawa, akan bahagia dalam surga, dan itulah puncak kenikmatan seorang hamba dengan predikat faqad faza fawzan adima. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk membuktikan iman tersebut maka kita dituntut dalam nilai iman ada 3 tahapan. Pertama adalah dalam lisan, perbuatan, dan hati. Salah satu di antara yang menjadi fitnah akhir zaman yang dimana dengan lisan, jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita pernah bersabda bihasabil mar'i ayyukadzib, cukuplah seseorang dikatakan dia bohong manakala dia ayyuhaddisa bikulli ma sami'ah, semua informasi yang dia dengar ini bisa menjadikan penyebab dia ini berdosa. Kenapa? Karena dia akan ucapkan. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di awal kitab Syarah Sahih Muslimnya beliau menyebut dalam bab Al-Qawaid Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang dikatakan dia berdosa manakala dia berbicara fi kulli masami, semua informasi yang dia dengar dia tuangkan semua, baik dia tuangkan secara langsung di lisan ataupun dia tuangkan di media. Allah Ta'ala menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kita berbicara, janganlah kita berbuat tanpa ada dasar ilmu yang jelas. Pertama kali Allah meletakkan innas sam'a, jemaah, sesungguhnya pendengaran, baru kemudian penglihatan dan hati, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga telinga ini adalah respon dari semua informasi yang kita serap, baik itu informasi yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, informasi yang mungkin lama ataupun yang baru, atau bahkan informasi yang akan datang, jemaah. Dan disebut mungkin adalah tebakan-tebakan atau ramalan-ramalan. Sehingga orang itu cukup dikatakan dia berdosa
kalau kemudian semua informasi yang dia dengar, dia tuangkan, dia sampaikan kepada orang lain tanpa difilter. Kenapa Nabi kita menekankan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa ada kalimat ciri-ciri di antara orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga lisannya untuk senantiasa berkata dengan khairan. Kalau nggak bisa bicara dengan baik, Nabi tegaskan aw liyasmut. Kenapa ada dua hal ini jemaah? Kenapa Nabi tekankan khairan aw liyasmut? Berarti kalau kita bicara masalah kemudian apa yang kita dengar, semua informasi, ini perlu kita filter, perlu kita saring. Mana yang kira-kira perlu kita sampaikan, mana yang tidak. Tidak salah kalau kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dan Imam Daruqutni dan yang lainnya, seseorang itu dengan gampang terkadang dia mengucapkan kalimat yang dia dengar dari orang lain tanpa dia cek kembali kebenarannya. Oh, yang sudah benar aja itu ditimbang sejauh mana maslahat dan madharatnya. Itu kalau kita bicara sisi apa? Ilmu maqasidus syariahnya. Sehingga apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah teknologi, maka kualitas iman kita bisa dilihat sebanding lurus sejauh mana dalam menyikapi media dalam kita komentar jemaah. Bukankah bisa menjadi bumerang statement yang salah, statement yang barangkali itu menyimpang, bahkan mungkin barangkali itu memfitnah, yang terus kemudian menggelinding di media, yang semua orang bisa membaca dan mendengar. Kemudian dia amalkan bagi orang tersebut, maka itulah mungkin menjadi salah satu naudzubillah min dzalik investasi dosa yang mengalir jemaah. Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Sebenarnya gampang dalam Islam memberikan bagaimana solusi bagi kita. Dari zaman ke zaman sudah ada semua solusi. Dari zaman ke zaman semua problematika sudah diberikan jawaban dalam Al-Quran. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Dan kalimat farudduhu ilallahi wa rasuli itu kalau kita lihat konteks sebelumnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Ada sebuah permasalahan berat, permasalahan yang besar, mungkin secara individu, secara komunitas, kelompok, mungkin juga barangkali secara persaudaraan. Semua diperintahkan farudduhu ilallahi wa rasuli. Nah, konsep ini yang mungkin barangkali tidak kita pegang dengan kafah jemaah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, udkhuluna fis silmi kafah. Kekafahan kita dalam iman itu bukan cuma mengatakan amantu billah wa amantu bi rasulillah, tetapi kekafahan, kesempurnaan iman itu dibuktikan bagaimana kafah lisannya, kafah amalnya, dan kafah juga hatinya. Aku lupa lihada, innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah wa kafah, salatu wassalam ala nabiyina Mustafa al-Mustabah wa ala alihi wa ashabihi wa ala siddiqi wal wafah summa amma ba'dah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita teringat sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah pernah suatu ketika terkesima jemaah, ta'ajub. Bisa kita bayangkan maha sempurnanya Allah bisa ta'ajub dengan salah satu di antara hambanya. Yakni Nabi kita bersabda, yu'jabu rabbuka tabaraka wa ta'ala ila ra'il ghanam. Allah pernah terkesima dengan sang pengembala kambing jemaah. Sang pengembala kambing, bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik, bukan dai, bukan orang yang rajin ibadah, bukan. Ra'il ghanam kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata orang ini hidup di sebuah lembah jauh dari keramaian. Dia hidup di sebuah lereng bukit gunung yang dimana dalam rangka dia yu'addin fayusali fayakhafullah. Dia sholat sendiri, adzan sendiri, dan dia takut karena Allah, karena fitnah zaman akhir. Dia tinggalkan keramaian, dia pindah di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Kalau mungkin hari ini jauh dari media, mungkin, wallahu a'lam. Jauh dari bagaimana glamornya dunia yang membuat orang itu masuk ke sana dalam dunia teknologi. Dia pilih itu, menyendiri. Dalam rangka apa? Menghindari fitnah. Allah ta'ajub jemaah, Allah terkesima. Dan banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah terkesima misalnya dengan sahabat Nabi yang miskin. Ketika jamu tamu gak punya makanan, Allah sampai tertawa, Allah tersenyum. Maka Allah memberikan pujian-pujian kepada hamba-hambanya, gak lihat titel, status, derajat, kualitas, bukan. Tetapi yang dilihat adalah bagaimana seorang hamba membuktikan kualitas imannya jemaah. Mungkin di antara kita barangkali ada yang Allah terkesima dengan kita. Karena tawaduknya, karena menjaga muru'annya, karena barangkali karena kezuhutannya, mungkin karena amal solehnya, mungkin karena barangkali kebaikannya. Bisa jadi.
Nah ini kita cari jemaah. Satu poin ya, kebaikan yang kita kerjakan membuat Allah terkesima, bagian daripada kebaikan yang kita harapkan di hari kiamat, mendapatkan kebaikan yang melimpah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian diberikan kebaikan dunia wabil khosoh, di akhirat dengan kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan Jannatul Firdaus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi aidina nuran wa fi arjulina nuran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahu taala alam bisawab wa aqimis shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.